Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Sawarudin. Saya dari Prodi Biologi Angkatan 22 dengan NIM 104220002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi fitogeografi untuk memenuhi salah satu tugas ekologi tumbuhan yang diampu oleh dosen Ibu Nunik Eka Wandani, SPD MT. Yang pertama, mungkin di sini ada pengertiannya dahulu. Pengertian dari fitogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran dan distribusi tumbuhan di permukaan bumi. Fitogeografi juga mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan distribusi tumbuhan tersebut. Adapun tujuan dari fitogeografi adalah untuk memahami penyebaran dan distribusi tumbuhan di permukaan bumi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, fitogeografi dapat membantu dalam 3 hal, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan penyebarannya, memahami hubungan antara tumbuhan dan lingkungan sekitarnya, dan mengembangkan strategi konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Adapun dari tujuan fitogeografi yaitu untuk memahami penyebaran dan distribusi tumbuhan, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran tumbuhan. Yang pertama ada iklim. Iklim itu dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, kelembapan, dan sinar matahari. Yang kedua dipengaruhi oleh tanah. Yang mempengaruhinya itu adalah jenisnya, tekstur tanah, dan kandungan nutrisi yang berada di dalam tanah. Lalu ada topografi. Yang mempengaruhinya yaitu bentuk dan ketinggian permukaan bumi. Lalu ada geologi, dipengaruhi oleh jenis dan umur batuan. Serta yang terakhir, yang mempengaruhi penyebaran tumbuhan itu adalah biota, dipengaruhi oleh interaksi dan hewan dan tumbuhan lainnya. Setelah faktor-faktor yang mempengaruhi, berikut adalah tipe-tipe penyebaran tumbuhan. Tipe-tipe penyebaran tumbuhan ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama penyebaran secara alami, yang berarti penyebaran yang terjadi secara alami seperti melalui biji atau spora. Yang kedua ada penyebaran secara antropogenik, yaitu penyebarannya yang terjadi karena aktivitas manusia seperti melalui perdagangan atau penanaman. Dan yang terakhir, penyebaran secara endemik, yaitu penyebaran yang terjadi hanya di daerah tertentu. Setelah itu, ada beberapa metode penelitian yang berkaitan dengan fitogeografi. Yang pertama, yaitu ada survei lapangan. Survei lapangan itu pengamatannya dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data tentang penyebaran tumbuhan. Yang kedua, melakukan analisis data sekunder, yaitu penggunaan data yang sudah ada seperti data dari literatur atau database. Dan yang terakhir, analisis statistik, penggunaan metode statistik untuk menganalisis data penyebaran tumbuhan. Dan yang terakhir ada pengaplikasian fitogeografi. Berikut adalah beberapa pengaplikasian fitogeografi di dalam kehidupan makhluk hidup. Yang pertama ada konservasi sumber daya alam. Pengaplikasian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber daya alam yang langka atau terancam punah. Yang kedua bisa juga diaplikasikan dalam pengembangan pertanian karena dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengembangkan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Dan yang terakhir bisa diaplikasikan dengan pengembangan pariwisata karena dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengembangkan destinasi wisata alam yang memiliki keunikan dan keindahan yang tinggi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.